Penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Judul renungan, Menepati Janji. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, Aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Salah satu tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh mencintai kita adalah sikap yang mau menepati janji. Seseorang bisa dengan mudah mengucapkan janji. Seorang pria mengucapkan janji untuk setia kepada kekasihnya. Seorang pemimpin berjanji akan melakukan perbaikan ini dan itu kepada rakyatnya. Begitu juga anak Tuhan berjanji untuk lebih dekat dan intim dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Menepati janjinya tidak mudah. Kita sering melihat peristiwa perselingkuhan, pemimpin-pemimpin yang korupsi, dan anak-anak Tuhan yang akhirnya menjauh dari Tuhan dan menjadi murtad. Kegagalan menepati janji mengecewakan orang yang diberikan janji. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Saat itu, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena Aku." Petrus menjawab Yesus, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, Aku sekali-kali tidak." Bahkan ketika Yesus berkata, "Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Petrus mengonter perkataan Yesus dengan janji yang sangat manis. Ia berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Janji itu bukan hanya diucapkan oleh Petrus, namun juga murid-murid yang lain. Ayat 35. Pada akhirnya, saat Yesus ditangkap dan diadili, para murid meninggalkan Dia dan melarikan diri. Ayat 56. Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Ayat 69 sampai 75. Ironisnya, apabila Injil Matius dituliskan secara kronologis, berarti para murid mengingkari janjinya dalam waktu yang begitu cepat. Di pasal 26, mereka berjanji setia mengikuti Yesus sampai mati, dan di pasal yang sama, mereka mengingkari janji, kemudian meninggalkan Yesus sendiri. Inilah keterbatasan dalam diri manusia dalam menepati janji. Namun berbeda dengan Tuhan.
Tuhan selalu menepati janjinya pada umat-Nya. Semenjak perjanjian lama, Alkitab mencatat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua pasal 21 ayat 45. Bahkan puncaknya, Allah menepati janji kepada umat-Nya melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk mati menebus dosa umat-Nya. Semua hanya karena kasih-Nya kepada umat-Nya. Saat ini, mungkin kita mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Dalam kondisi itu, kita akan mengalami kelegaan ketika percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya pada kita. Allah berjanji untuk memelihara dan menjaga kita. Ia memberi kita harapan di tengah keadaan yang mengecewakan. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menepati janji-janji kita kepada Allah? Saat menerima sakramen baptis, kita mengucapkan janji-janji atau komitmen untuk setia kepadanya, bertumbuh dalam firman-Nya, serta mendukung pelayanan Tuhan di gereja. Apakah selama ini kita sudah melakukannya? Jika kita mengasihi Allah, maka kita menepati janji kepadanya. Allah selalu menepati janji-janjinya karena kasih-Nya pada kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.